warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susir Anasari, NIM 1814080046 dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kali ini Susi akan menjelaskan materi biofisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Susir Anasari. Nah, kali ini Susi akan menjelaskan materi biofisika tentang termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Sekarang Susi akan jelaskan apa sih itu termodinamika. Termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statistik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas, dan lingkungan. Sekarang Susi akan menjelaskan tentang proses metabolisme manusia. Metabolisme yaitu proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Di sini, proses metabolisme terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah suatu sumber energi bagi tubuh yang tersusun atas 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, serta oksigen. Karbohidrat juga merupakan suatu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh dan terdapat di dalam berbagai bahan pangan. Karbohidrat akan ada dalam beras, gandum, jagung, dan bahan pangan yang lain yang sejenisnya. Selanjutnya yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein adalah protos yang berasal dari bahasa Yunani yang bila diartikan yaitu polimer atau senyawa kompleks dari monomer asam amino. Itu yang disebut dengan protein. Sedangkan metabolisme protein ialah suatu proses deskripsi dan fisik serta proses kimia yang menyebabkan pembuatan sebuah sintesis pembentukan asam amino menjadi protein. Asam amino yang menyusun protein mengandung unsur nitrogen. Nah, selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Lemak adalah suatu nutrien yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Dengan kata lain, disebut dengan makronutrien. Lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak. Gliserol termasuk ke dalam jenis hidroksil dengan molekul organik di dalamnya. Sedangkan asam lemak juga termasuk jenis hidroksil dan ia memiliki rantai karbon yang menempel cukup panjang. Nah, sedangkan metabolisme lemak adalah suatu proses kimiawi yang di dalamnya terdapat proses katabolik dan proses anabolik dengan hasil energi. Pada proses anabolik akan menghasilkan zat yaitu trigliserida dan badan keton serta hormon dan metabolisme lemak juga disebut dengan suatu proses yang kompleks dan terjadi dengan berbagai reaksi serta jalur tersendiri. Selanjutnya, konsep termodinamika pada peristiwa metabolisme. Nah, tadi Susi sudah jelaskan, termodinamika itu usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Sedangkan metabolisme itu jumlah total reaksi kimia atau fisika yang diperlukan untuk kehidupan. Nah, ini adalah gambar dari konsep termodinamika dalam peristiwa metabolisme. Selanjutnya, hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum pertama termodinamika adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah bentuknya saja. Atau persamaannya bisa dituliskan dengan Q sama dengan delta U tambah W, atau delta U sama dengan Q kurang W. Nah, ini adalah peranan konsep hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi, yaitu konsepnya pada proses fotosintesis.
Di sini ada karbohidrat ditambah menjadi air, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dan cahaya klorofil menjadi gula atau glukosa ditambah oksigen. Nah, di sini matahari mentransfer energi cahaya ke pohon dalam bentuk foton, kemudian diubah menjadi energi kimia. Inilah peranan konsep hukum satu termodinamika dalam sistem biologi, yaitu pada proses fotosintesis, yang mana energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum 2 termodinamika yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, penerapan hukum 2 termodinamika ini yaitu pengikatan molekul asam amino dengan adanya ATP untuk membentuk protein. Nah, ini merupakan suatu proses molekul asam amino yang akan menjadi protein. Selanjutnya, konsep energi bebas Gibbs pada organisme. Energi bebas Gibbs atau entalpi bebas yaitu suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversible maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan, isotermal atau isobarik. Selanjutnya yaitu penerapan energi bebas Gibbs. Nah, di sini ada cellular respiration dan ada aerobic respiration. Nah, pada cellular respiration ini terdapat dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu membutuhkan oksigen. Nah, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Penerapan energi bebas NIB yaitu kumpulan reaksi dan proses metabolisme yang terjadi di dalam sel organisme untuk mengubah energi biokimia dari nutrisi menjadi adenosin trifosfat atau ATP dan melepaskan produk limbah. Nah, pada penerapan energi bebas GIB ini terjadi pada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Selanjutnya, termoregulasi pada tubuh manusia. Termoregulasi adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pembentukan panas dan kehilangan panas agar dapat mempertahankan suhu tubuh di dalam batas-batas normal. Nah, ini contohnya itu pada suhu kulit. Nah, pada suhu kulit ini termoreseptor perifer di kulit dan suhu inti itu termoreseptor sentral di hipotalamus, bagian lain SSP dan abdomen. Selanjutnya, penerapan termoregulasi pada manusia. Nah, ini merupakan gambar penerapan termoregulasi pada manusia. Yang gambar di samping yaitu kelenjar keringat mendinginkan tubuh. Nah, kelenjar keringat ini mendinginkan tubuh, sedangkan termostat mengaktifasi pendinginan dan pembuluh darah mengeluarkan panas. Selanjutnya, penerapan termoregulasi pada hewan, yaitu pada beruang kutub. Suhu tubuhnya turun, kemudian aliran kalor dari panas ke dingin, dan beruang kutub itu melakukan hibernasi. Kemudian terdapat dua struktur rambut ketika melakukan hibernasi tersebut, yaitu ada rambut distal kasar dan proksimal. Selanjutnya, aliran energi dalam sistem biologi di alam. Nah, ini merupakan gambar dari aliran energi dalam sistem biologi di alam, yaitu ada matahari, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai, dan langsung kembali nutrisi anorganik. Nah, energi yaitu daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ini adalah gambar dari aliran energi pada suatu ekosistem. Nah, ini. Sedangkan hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun ia dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Nah, sekian materi tentang termodinamika dalam tubuh manusia atau makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.